Ada hukum warak tuh menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Dalam meninggalkan perkara yang diharamkan. Kalau ada perbuatan yang haram, wajib kita bersikap warak. Haram mencuri, tak boleh kita lakukan. Warak adalah mencuri itu, tak boleh hak mencuri itu. Alai. Haram mengambil hak orang lain, tak boleh makan hak orang lain. Wajib hukumnya warak di situ. Kemudian warak bisa menjadi sunnah di bawah wajib. Kapan? Dalam hal-hal perkara subhan. Mesti tak kena perkara subhan Pak Ibu yang tak jadi halal haramnya tengah-tengah, bisa jadi halal bisa jadi haram. Kalau mampu meninggalkan itu, hukumnya sunnah, bagus juga. Ya, belum sampai wajib tapi levelnya di bawah sunnah. Kemudian yang paling tinggi namanya fadilah atau keutamaan kemuliaan. Apa itu? Menahan diri dari hal-hal yang mubah. Aku yang baik Pak, untuk satu orang bisa kan? Kalau meninggalkan perkara yang haram itu seluruh manusia ada Pak. Meninggalkan perkara yang subuhat itu imannya yang tengah-tengah, yang ya bisa jadi tengah ke atas lah. Orang imannya tinggi dan menengah, imannya yang rendah tuh kalau meninggalkan yang subuhat. Subuhatnya yang dimakannya Pak. Tapi yang lebih baik apa? Meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan, karena khawatir kalau berlalu dengan kebolehan itu, hukumnya boleh mah, tidak apa-apa, kalau tidak berdosa maka boleh kerajuan. Tapi kalau itu sih kalau jawab bisa menghabiskan waktu, menyia-nyiakan umur. Walaupun boleh olahraga itu dapat, tapi kalau olahraga saya setiap sore olahraga saya, setiap hari olahraga saya, kurang yang lain. Untuk ilmunya ada, hadir ke masjidnya jarang. Tapi habis tidak main layang saya, walaupun boleh main layang dapat, tapi habis waktu itu saya. Habis dek pagi berburu saya. Kena awak sampai tenang, habis buru dari pagi sampai sore. Besok ulanglah buru dia. Waktu ke masjid sejam saya payah. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang mubah itu, walaupun hukum asalnya boleh jadi, itu tidak semua orang bisa. Itu tingkatan warak yang paling tinggi. Kalau bisa meninggalkan itu, dalam artian wak batasi lah. Ada waktunya olahraga, ada waktunya bermain, ada waktunya mengerjakan hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat, Jadi yang ketiga, meninggalkan perkara yang mubah tadi itu yang bisa siapa? Orang-orang soleh, para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang yang imannya tinggi, level-level atas. Kalaulah bisa meninggalkan perkara yang hukum asalnya mubah tadi, itu berarti iman semakin tinggi Pak. Dan sebaliknya bisa saya mengukur keimanan dari situ. Kalau awak tak peduli halal dan haram, aku kan masih tengah-tengah, nanti malah masih menengah. Kalau awak masih meninggalkan yang haram saja nak mampu, awak kerajaan dosa itu, awak kerajaan yang haram itu berarti iman yang rendah. Jadi ada tingkatan warak, ada kalanya warak itu wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mulia atau tinggi nilai insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, apa saja macam-macam warak itu? Bisa para ulama mengatakan warak itu tidak hanya dalam perbuatan, tapi juga dalam segala sikap kita. Dalam pandangan ada warak. Bacanya warak dalam pandangan. Kita melihat yang boleh kita lihat saja. Kita memandang yang boleh kita pandang saja. Jangan kita lihat yang tidak boleh kita pandang. Kita boleh kita lihat. Kita batasi pandangan. Dengan membatasi pandangan, termasuk warak dalam menjaga pandangan. Warak dalam pendengaran, kita mendengar kalimat-kalimat yang baik saja, ucapan-ucapan yang baik saja, tidak fitnah, tidak dusta, tidak gunjing, tidak alay, semacam lah, adu domba. Kita jauhkan diri itu. Kan banyak pandangan apa? Kita bergaul, banyak hal yang kita dengar. Ada yang benar, ada yang adu domba, ada yang fitnah, ada yang gunjingan. Kan terdengar tak? Aku kita sariang, kita dengar. Nah, kalau kita lain menyarian, berarti wak bersifat warak dalam mendengar, warak dalam ucapan. Begitupun juga berbicara. Kalau itu benar, kalau itu kebaikan, kita sampaikan. Kalau itu keburukan, apalagi fitnah, apalagi dusta, kita tahan
lidah kita lebih baik diam. Nah, diam dalam hal demikian termasuk warak. Hati-hati dalam berucap. Warak dalam usaha. Awak yang berdagang, mengalihnya jujur. Nak mengurangi timbangan, termasuk warak. Yang saya bilang, nak dikit sekilo lah, Pak. Kurang sawat. Nah, boleh ya? Harus kalau sekilo ya sekilo. Kalau seperampet ya seperampet. Karena kadang nak ni untung banyak, mengalih bawang gitu kan. Nak untung banyak ditambah-tambah segala macam itu dikurangi takaran. Jadi warak dalam usaha, warak dalam perbuatan kita banyak. Warak dalam makanan. Kita pilih, ada yang halal makanan itu, ada yang jalih halalnya, ada yang ragu kehalalannya, ada yang jalih-jalih mana haram. Kenapa? Maka kita makan yang halal. Warak dalam jual beli lah kita sampaikan juga tadi. Banyak contoh warak itu Pak Ibu ya. Jadi banyak kita contohkan. Kemudian belum azan ya? Belum, sekali lagi ya. Ada hadis Nabi Pak Ibu tentang sikap warak. Jadi dalam hadis yang lain ada kisah tentang warak. Kita baca hadisnya, insyaallah menjadi ilmu dari kita Pak Ibu. Nabi kita pernah menyampaikan, istara rajulun min rajulin ikoran lahu. Ada seorang laki-laki zaman Nabi membeli sebuah bangunan. Kalau dewak model rumah ini Pak, beli rumah. Fawajada rajul allazi istara al-iqar fi iqarihi jarratun fiha zahab. Orang yang membeli tanah ini, tanah dan rumahnya, beli tanah di rumah. Nyebeli tanah itu, nyetemukan di situ ada ameh. Mau didewak Pak, wak beli rumah nah Pak. Wak kali semuanya. Pas beli semua, ndak ayi yang keluar. Ayi keluar ameh sampai tu. Ke ameh sekilo Bu. Itu jadi zaman Nabi. Nya beli rumah, tapi dapat di rumah dapat ameh karena di bawah tanahnya ada ameh. Faqala lahu allazi istarabi. Lalu orang yang membeli tadi dia katakan ke penjual tadi, khuz zahabak,